Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan sahabat emas ya. Pada kali ini kita akan bincang-bincang kembali tentang emas ya. Seperti yang saya baca-baca di grup ya. Sering ada pertanyaan, bagus mana investasi emas pada emas batangan atau emas perhiasan. Jadi untuk melihat bagus mana emas perhiasan dan emas batangan, harus dilihat tujuannya itu untuk apa ya. Seumpama kita ingin investasi atau untuk berhias kan berbeda ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu yang perlu dilihat ya. Untuk wanita ya lebih cocok perhiasan ya kan. Perhiasan itu istilahnya, perhiasan itu bisa dipakai mempercantik diri dan menambah percaya diri, dan tentunya menambah kecantikan lah gitu ya. Jadi istilahnya sambil menabung sambil berhias sambil menabung. Sedangkan untuk emas batangan itu kan hanya kita beli dan disimpan saja ya. Sebenarnya kelebihan dari emas batangan kan katanya harganya ya yang bisa lebih murah ya. Tapi menurut saya sebenarnya harganya itu tidak terpaut jauh ya. Kalau dulu memang emas batangan tidak ada pajaknya, tapi kalau sekarang itu emas batangan kalau kita beli dikenain pajak 0,9% ya. Sedangkan untuk emas perhiasan juga dikenai pajak juga 2% ya. Jadi sebenarnya selisihnya sedikit ya, pajaknya selisihnya cuma 1,1%. Ya sedikit sekali. Cuma perbedaan harganya itu ditentukan karena ongkos membuat perhiasan kan lebih rumit. Ada ongkos membuat desainnya, ongkos cetaknya. Sedangkan untuk perhiasan, untuk batangan kan sekali cetak dan desain itu sama semua, jadi tinggal cetak-cetak saja. Sedangkan emas perhiasan kan modelnya beda-beda, bisa jadi satu cetakan untuk satu perhiasan, misalnya pesanan ya, satu perhiasan. Kalau modelnya lebih rumit lagi kayak ukir-ukiran seperti emas perhiasan Bali itu mungkin bisa lebih mahal lagi ya. Tapi tergantung tujuannya. Kalau emas perhiasan yang jelas itu bisa dipakai mempercantik diri dan menambah percaya diri. Kalau emas batangan tentunya hanya disimpan saja. Jadi sebenarnya kelebihannya itu banyak di emas perhiasan ya. Di samping bisa dipakai mempercantik diri, dan kalau dipakai kan tidak mudah hilang daripada emas batangan disimpan saja di bawah kasur atau dalam lemari, kan resiko hilang dicuri juga lebih besar. Sedangkan apabila ada pertanyaan bagus mana investasi di emas fisik atau di emas digital atau tabungannya, ya tentu saja kalau ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Kalau emas fisik kita pegang emasnya walaupun harganya lebih mahal ya. Kalau untuk emas digital atau emas tabungan emas, kita tidak bisa memegang fisiknya karena memang tidak ada fisiknya. Cuma kelebihan dari tabungan emas itu kita bisa jual sewaktu-waktu. Kita tinggal pencet di aplikasi, bisa langsung uang ditransfer ke rekening. Cuma kekurangannya lagi dari tabungan emas itu kita tidak bisa menjual ke tempat lain. Jadi harganya sudah pasti dari penyedia jasa tabungan emas itu. Kalau di emas fisik kan misalnya kita dibeli di toko A,
terus kita mau jual ke toko A kok harganya tidak cocok, kita bisa pindah ke toko B. Sedangkan pada tabungan emas kita hanya bisa menjual ke penyedia jasa tabungan emas tadi. Misalnya kita ke Laku Emas, ya kita jualnya ke Laku Emas. Kita nabung di Pegadaian, ya jualnya ke Pegadaian. Kita nabung ke Tamasya, ya jualnya ke Tamasya. Karena tidak bisa dijual kemana-mana ya. Kalau emas fisik kan bebas lah, kita mau jual di temen, kita jual di toko, kita jual di pembeli-pembeli emas di pinggir jalan juga bisa ya. Jadi kelebihannya dan kekurangannya itu ada ya, antara emas batangan, emas perhiasan, dan emas digital. Begitu kawan. Apabila keterangan ini bermanfaat, silakan di subscribe, di share, dan komen. Terima kasih.